Kami terus belajar Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Amin. Apa yang ada dalam kehidupan kami, apa yang ada dalam pribadi kami Tuhan. Pengurapan Allah turun bagi setiap kami. Bersama-sama kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Dan kami percaya tidak ada kami yang terlewatkan Tuhan. Amin. Setiap kami menikmati Tuhan Yesus, bahkan setiap kami diajar, setiap kami diteguhkan, setiap kami dikuatkan oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba, jadikan hamba saluran yang bersih untuk kami boleh menikmati kebenaran yang murni yang berasal daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom buat kita yang ada di rumah. Salam sehati. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Saya berdoa setiap kita, semua kita ada dalam kasih setia Tuhan. Semua yang ada di rumah, dalam setiap aktivitas kita tetap dalam keadaan sehat, kita tetap dalam keadaan kuat oleh karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita semuanya, yang menyertai saya dan saudara dalam setiap aktivitas dan dalam setiap kegiatan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya rindu sekali lagi untuk menyampaikan buat kita semuanya. Mari kita bagikan ke semua sosial media kita, agar pada saat ini juga ada orang-orang yang menikmati kebenaran firman Tuhan seperti yang kita juga rasakan pada saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, sepanjang minggu yang telah berlalu, saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya pribadi dan bagi saudara, bagi kita semuanya. Tidak terluput dari apa yang kita alami dengan keadaan pandemi pada saat ini. Saya tetap menghimbau kita semuanya untuk tetap sama-sama menjaga kesehatan, untuk kita tetap sama-sama jaga jarak satu dengan yang lainnya, untuk menjaga kebersihan. Karena kita semuanya tahu bahwa hal ini bukan hanya menyerang orang yang ada pada satu tempat, tetapi menyerang pada semua tempat. Bahkan semua orang saudara mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, bahkan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya kita tahu bahwa saya dan saudara ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita semuanya. Memberikan jaminan bagi orang-orang bahwa di dalam Yesus ada kekuatan yang ekstra. Di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada segala sesuatu yang dapat kita temukan ketika kita mencari Dia, saudara. Hari ini, minggu ini saudara, kita sama-sama belajar masa-masa di mana ada pencurahan Roh Kudus nanti. Oleh karena itu, di hari ini saya mau bersama-sama kita semuanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema membangun manusia roh yang perkasa. Dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ini saudara, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini saudara, kalau kita belajar pada Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 saudara, di situ dikatakan saudara, manusia dibentuk dari debu tanah. Ketika itu saudara, pada saat dibentuk, setelah dibentuk saudara, maka Allah menghembusi saudara nafas, maka jadilah makhluk hidup saudara. Dan saya percaya kita semua tahu tentang kebenaran itu saudara. Oleh karena itu, ketika saya dan saudara selesai di dalam dunia ini, maka saya dan saudara boleh kembali kepada debu tanah saudara. Tubuh kita ini saudara boleh dikatakan saudara hanya sementara, tetapi yang paling besar, yang paling dominan yaitu roh. Maka daripada itu, kalau saya dan saudara, kalau saudara dan saya, kita semuanya saudara boleh merawat tubuh kita, boleh merawat badan kita dengan baik saudara. Tapi saya rindu untuk kita kembali diingatkan saudara, bahwa roh kita juga perlu dibangun saudara. Roh kita juga perlu dibangkitkan, dan roh kita juga saudara perlu mengalami yang namanya saudara pelatihan demi pelatihan hari lepas hari saudara. Karena hari-hari ini saudara sangat dibutuhkan manusia roh yang perkasa. Ada banyak orang yang tumbang saudara. Tumbang di sini bahasa saya saudara, ada banyak orang yang kalah ketika mereka mengalami masalah, ketika mengalami yang namanya saudara pencobaan, ketika mereka menikmati saudara yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang lari, mereka tidak berani saudara menghadapi masalah saudara. Ada seorang petinju saudara, dia di bagian Venezuela sana saudara. Dia merupakan seorang petinju yang sangat-sangat saudara, boleh dikatakan ini dia dinobatkan petinju KO. Dia tidak pernah kalah. Dalam pertandingan 20 lebih saudara, selama setiap musim dia menang, dan dia menang saudara. Tetapi saudara, ototnya saudara, kalau saudara lihat sangat-sangat bagus, sangat-sangat kuat, badannya sangat-sangat bagus. Tetapi ketika ada masalah di dalam keluarga, istrinya dia bunuh, anaknya dia bunuh,
Dan dia pun saudara mengakhiri segala-galanya dengan menggantung diri saudara, dengan bunuh diri juga. Saya mau katakan buat kita semuanya saudara, yang ada di luar saudara itu tidak menjamin apa yang ada di dalam diri setiap kita. Apa yang ada di luar itu tidak menjamin. Kita boleh melatih otot kita, kita boleh melatih saudara, yang boleh merawat diri saya dan saudara boleh. Tetapi yang paling penting saudara, segala sesuatu yang ada di luar tidak menjamin engkau akan tetap kokoh, engkau akan tetap kuat ketika ada masalah, ketika ada tantangan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, minggu ini kita belajar bersama-sama saudara untuk kita membangun manusia roh yang perkasa saudara. Bagaimana caranya? Seperti apa saudara? Karena sangat-sangat dibutuhkan di akhir-akhir ini saudara, untuk kita menjadi manusia saudara yang bukan cuman hebat dan gagah di luar, tetapi secara rohani kita kokoh, kita perkasa di dalam Dia. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan saudara. Saudara yang punya Alkitab, mungkin di rumah masing-masing pada saat ini, ya saudara lagi nonton, atau saudara yang ada Alkitab saudara pegang. Mari minta tolong satu orang pegang mic, bisa baca buat saya kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita membuka saudara Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari buka sama-sama 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai pada ayatnya yang ke-18. Minta tolong untuk dibacakan buat kita semuanya. 2 Korintus 4 ayat 16 hingga yang ke-18 dengan perikop jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, dan yang tidak kelihatan itu kekal. Boleh dikatakan seperti begini, manusia daging ini dia bersifat untuk binasa saudara. Manusia daging kita ini akan binasa, tetapi manusia roh itu hukumnya kekal. Manusia roh itu selama-lamanya. Oleh karena itu, saya tidak melarang kita untuk tidak membangun manusia jasmani kita. Kita boleh minum mungkin obat peninggi badan, obat penggemuk badan, obat pengurus badan dan lain sebagainya, boleh. Tetapi saya mau katakan buat kita semuanya, mau ingatkan kembali bahwa manusia daging yang kita bawa untuk tetap kuat, tetap sehat, tetap terlihat itu akan binasa. Ada baiknya kita lebih memperhatikan yang namanya manusia roh untuk kita bangun karena itu akan bersifat kekal. Itu akan bersifat kekal dan tidak akan pernah mati saudara. Sehingga saudara di dalam Korintus ini dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini membawa saya dan saudara untuk lebih mengingat bahwa betapa pentingnya saya dan saudara, kita semuanya untuk sama-sama dan terus berjuang untuk membangun manusia roh. Dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi saudara daging itu lemah. Roh penurut tapi daging lemah. Artinya yang penurut ini kita bisa arahkan, yang penurut ini kita bisa perintah, yang penurut ini kita bisa bangkitkan untuk lebih saudara hidup dan bangkit di dalam Dia. Ketika manusia saudara jatuh di dalam dosa di Taman Eden saudara, maka roh manusia itu mati saudara, dan boleh dikatakan hubungan dengan Allah terputus. Sehingga Dia mengirim Tuhan Yesus Kristus saudara, anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara, hubungan saya dan saudara dengan Tuhan saudara tidak ada lagi halangan ketika Dia mati di atas kayu salib. Tirai bait Allah terbelah dua. Hubungan manusia dengan Allah tidak ada pemisah lagi saudara. Dengan kata lain bahwa kita bebas mau datang kepada Tuhan kapan saja. Roh kita bisa connect kepada Dia kapan saja. Ketika kau berdoa bisa connect secara langsung. Ketika kau menyembah bisa connect secara langsung. Hanya tergantung bagaimana saya dan saudara punya kerinduan untuk membangun manusia roh saya dan saudara di dalam Dia. Nah, ada 3 hal saudara.
Paulus ungkapkan saudara bagi kita semuanya untuk membangun manusia roh saudara. Ini merupakan hal yang sangat penting saudara. Ungkapan Paulus ini agar kita dapat membangun manusia roh di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 saudara. Jadi nyambung daripada yang tadi saudara ya, setelah selesai dibaca tadi pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ke-10. Tapi saya baca buat kita berganti-gantian nanti pada poin-poin yang pentingnya saudara. Yang pertama saudara, ungkapan Paulus agar kita dapat bisa membangun manusia rohani kita, yang pertama itu ada pada ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang pertama saudara, bagaimana saudara-saudara agar dapat membangun manusia rohani kita? Yang pertama lewat ditempa dengan penderitaan saudara. Berapa banyak kita saudara yang pernah berkata bahwa saya tidak mampu lagi Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat lagi. Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Sebenarnya itu adalah daging. Sebenarnya itu adalah daging yang lemah, yang membawa kita untuk bisa mengeluh. Tetapi seharusnya ketika manusia roh kita itu kuat, ketika manusia roh kita itu saudara benar-benar dewasa, maka saya dan saudara tidak akan keluar pengeluhan dari mulut bibir saya dan saudara. Kita tidak akan mengeluh dari yang di kiri kita. Kita tidak akan mengeluh dengan apa yang di kanan kita. Kita tidak akan mengeluh dengan situasi apa yang terjadi. Semuanya itu ditentukan oleh karena apa? Manusia roh saya dan saudara itu kuat. Maka bagaimana caranya untuk kita bisa membangun manusia yang perkasa? Yang pertama saudara, bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Kita ditempa dengan penderitaan. Kali lagi ayat 17, saya tekankan buat kita semuanya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan, dengar baik-baik, ini penderitaan ringan saudara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus saudara, dia membandingkan apa yang dialami dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di Korintus. Penderitaan yang dialami oleh Paulus bukanlah penderitaan yang biasa saja. Dia mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Ketika dia mau berpaling saudara, mengenal Yesus dan berjumpa dengan Yesus dan bertemu dengan kebenaran itu sendiri, dia menjadi pewarta saudara. Dia mewartakan Tuhan saudara. Banyak hal saudara yang dia alami, yaitu penderitaan, tetapi dia bandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat Korintus. Dia katakan bahwa penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan yang biasa. Yang pertama saudara, bagaimana saya dan saudara membangun manusia rohani kita? Saudara bersyukur dengan penderitaan yang kita alami, masalah yang kita alami, karena lewat itu semuanya kita sedang membangun manusia roh kita. Yang pertama, ini yang semua orang alami akhir-akhir ini saudara. Dengan adanya saudara COVID-19, ada banyak orang yang mulai mengeluh. Ada banyak orang saudara yang mulai stres, takut. Ada banyak orang yang mulai cemas masa depan anak-anak. Ada orang yang sudah merencanakan AI, OI dan sebagainya saudara. Mulai dari Januari, Februari, Maret dan sebagainya, semuanya gagal total saudara. Tapi saya mau katakan buat kita semuanya, tetap ada dalam kendali Tuhan apapun yang terjadi. Dia tetap bertanggung jawab. Oleh karena itu sebagai orang-orang saudara yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang secara rohani kokoh saudara, mereka tahu yang mereka alami, yang Tuhan izinkan, itu sedang melatih mereka. Itu sedang melatih mereka untuk menjadi lebih dewasa ke depannya saudara. Jangan bilang, oh cuma Anda yang alami, oh cuma dia alami. Kita semua mengalaminya. Secara ekonomi saudara, kalau saudara masih bisa makan sehari 3 kali, sehari 2 kali, sehari sekali, bersyukur di hadapan Tuhan dengan tidak ada hentinya. Kalau saudara masih bisa minum teh, kopi, susu dan lain sebagainya, masih ada snack dan lain sebagainya, bersyukur. Ada banyak orang saudara yang tidak terekspos. Ada banyak orang saudara yang tidak terekspos, yang tidak kedengaran saudara. Mereka mengalami penderitaan pada saat ini saudara. Dengan adanya COVID-19, ada banyak orang saudara yang menderita. Mereka menangis. Mereka betul-betul saudara tidak punya tempat pertolongan. Tetapi kalau saya dan saudara
kita masih bisa menikmati makanan yang enak pada saat ini, saudara, mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Karena itu bukti pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara. Saya katakan buat kita semuanya, ini dialami oleh semua bangsa, oleh semua negara, oleh semua kota, oleh semua desa, pengusaha, karyawan, dan lain sebagainya, saudara. Engkau bekerja, semua mengalaminya, saudara. Oleh karena itu jangan biarkan apa yang kau alami pada saat ini, apa yang kita alami pada saat ini menghalangi rohani kita, manusia roh kita terbangun. Jangan biarkan saya dan saudara melihat pada diri sendiri tanpa melihat ada banyak orang lebih menderita daripada saya dan saudara dengan apa yang kita lalui pada saat ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi manusia roh itu harus kuat untuk membangun manusia rohani. Nikmati apa yang Tuhan izinkan pada saat ini kita alami. Nikmati, bersyukur dengan masalah, bersyukur dengan keadaan, bersyukur dengan apapun yang terjadi. Gak boleh mengeluh, sebab segala sesuatu itu yakin benar percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja. Dia menyediakan rancangan yang penuh damai sejahtera bagi saya dan saudara. Tergantung iman saya dan saudara, tergantung bagaimana saya dan saudara memandang Allah. Pengenalan kita akan Dia seperti apa. Kalau kita kenal Dia hanya sebagai mujizat, ketika mujizat itu kita tidak alami, maka kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Ketika saudara-saudara pengenalan akan Dia sebagai juru selamat, maka selama-lamanya kehidupan kita akan senantiasa didasari juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi pengenalan itu begitu penting, saudara, akan Dia. Roh kita ini, saudara, harus selalu aktif. Roh kita ini, saudara, tidak boleh mati. Ya, kita tahu bersama, banyak orang, saudara, melakukan banyak hal untuk bisa rohani mereka. Mereka berdoa, mereka menyembah, mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena kita mau bertumbuh di dalam iman kita, dikatakan firman Tuhan, saudara, pendengaran itu, saudara, harus dipenuhi oleh firman Tuhan, yaitu firman kebenaran, yaitu firman Kristus, saudara. Rajin dengan firman, sudah pasti iman kita bertumbuh. Iman itu dia timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hanya dibutuh satu, saudara, satu saja, panca indera. Satu saja panca indera. Ketika kita sudah selesai mendengar, ada tingkatan selanjutnya sampai pada dengar-dengar. Membangun manusia roh bukan hal yang bukan yang susah, tidak, mudah sebenarnya. Ketika ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, saudara, di dalam kehidupan saudara akan Dia, maka itu akan membawa saya dan saudara untuk berhasrat untuk terus mencari Dia. Ketika kau mencari, firman Tuhan katakan, maka engkau akan menemukan. Tidak ada orang yang cari tidak menemukan. Cari pakai mata, saudara. Berapa banyak kita kalau punya anak, ya, kadang-kadang kita suruh anak kita, tolong ambil ini, anak kita kadang-kadang malas-malasan. Di mana? Tidak lihat. Berapa banyak kita orang tua suka bilang, cari pakai mata, betul ya? Mencari itu pakai mata. Tetapi mencari Tuhan bukan pakai mata ini, saudara. Mencari Tuhan pakai mata hati. Amin. Mencari Tuhan pakai mata hati. Kalau kau cari Dia dengan hatimu dengan sungguh-sungguh, engkau akan menemukan Dia. Kalau kau cari Dia dengan hatimu yang sungguh-sungguh, engkau akan berjumpa dengan Dia. Perjumpaan orang lain dengan Tuhan itu ditentukan orang pribadi itu dengan Tuhan, saudara. Bukan dia berjumpa dengan Tuhan ditentukan oleh saya. Dia berjumpa dengan Tuhan ditentukan oleh saya, bukan. Tapi setiap orang, saudara, harus memiliki mata hati untuk mencari Tuhan, untuk bisa berjumpa dengan Dia. Yang pertama, bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa. Lewat penderitaan, lewat masalah, dengan apa yang kita lalui. Pada ayat yang ke-17, saya kembali ingatkan buat kita, saudara, ini luar biasa sekali, saudara. Dikatakan, saudara, pada ayat yang ke-17, Dua Korintus pasalnya yang ke-17, 4 ayat 17.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kutip baik-baik. Sampai pada kekekalan. Apalah gunanya saat ini kita terlihat baik, indah, dan lain sebagainya. Tetapi pada waktunya, pada saatnya semuanya akan binasa. Ada cerita, saudara. Seorang ibu memiliki usia yang tidak lagi muda, bukan lagi mau dikatakan masih separuh baya, tidak, ini sudah lumayan usia tua. 60. Dia masih terlihat cantik. Dia masih terlihat benar-benar, saudara, mempesona dengan usianya pada saat itu. Dan ternyata cek per cek, ternyata ibu ini dia melakukan suntik silikon, mulai dari alisnya, mulai dari semua yang ada di dalam tubuhnya. Ketika mulai usia ke 60-70, saudara, alisnya yang tinggi seperti begini, saudara. Karena disuntik maka tinggi terus. Mulai usianya tua, maka alisnya ini, saudara, menutupi matanya, saudara. Jadi alisnya bukan begini lagi, tetapi begini, saudara. Ini yang tidak bersifat permanen, saudara. Kita boleh merawat, tapi baiklah kita merawat dengan yang alami. Kalau saya melihat di akhir-akhir ini, saudara, kalau ketemu orang, kok usianya sudah lumayan tua, tapi kok lihatannya masih, saya tidak tahu apakah mereka perawatan secara alami dan lain sebagainya, atau suntik menyuntik dan sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara pintar, hebat, merawat yang ada di bagian luar, yang tampak, mari lebih hebat lagi kita merawat apa yang ada di dalam. Manusia roh itu harus tetap dirawat. Kalau tidak dirawat, kalau tidak terus dilatih, sudah pasti tidak akan bertumbuh, saudara, menjadi manusia rohani yang perkasa. Yang kedua, saudara, pada pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ketiga, mari kita tolong satu orang baca lagi. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai pada ayatnya yang ketiga. Juga waktu menghadapi maut. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu menggunakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman yang kita sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan teranjang. Sekali lagi, dalam dunia tidak ada yang kekal, hanya ada dalam Tuhan. Manusia dikatakan usianya 70 atau 80 tahun saja, artinya tidak kekal. Karena itu, saudara, penderitaan pun tidak kekal. Beberapa waktu yang lalu saya sempat singgung buat kita semuanya, saudara, tentang emas. Emas itu, saudara, sekali lagi, ini orang Kristen tahu hal ini, saudara. Kita itu senantiasa selalu diumbar-umbarkan seperti kita disucikan, saudara, dimurnikan seperti emas. Ya, benar. Tetapi perhatikan baik-baik. Tukang emas ini, saudara, dia ketika mau membentuk emas ini, saudara, emas itu dibakar dulu, dilelehkan dulu. Emas ini, saudara, dipanaskan dengan derajat yang betul-betul, saudara, sesuai dengan mereka punya ukuran sampai meleleh, ya. Tetapi ketika emas itu, saudara, siap untuk dibentuk, maka berhenti untuk dipanaskan. Artinya bahwa penyucian, penderitaan yang kita alami itu tidak bersifat kekal. Ada waktunya, ada saatnya ketika Tuhan melihat bahwa kita ini sudah menjadi pribadi yang lemah lembut, yang mudah dibentuk, maka di situ saatnya Tuhan berkata bahwa kita siap untuk menerima mahkota terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Jadi jangan katakan bahwa saya ini terus diingatkan untuk ditempa, untuk terus dimurnikan menjadi emas yang murni dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan buat kita semuanya, ketika emas itu dimurnikan, saudara, dia sampai pada panas tertentu. Dia sampai pada panas tertentu, saudara,
yang dimana saudara ketika panasnya itu sudah sampai pada emas itu meleleh, maka apinya dimatikan. Dibentuklah emas itu saudara. Sama dengan apa yang kita lalui pada saat ini, sama dengan apa yang kita alami pada saat ini. Saudara jangan bilang, Pak, saya ini tidak mampu lagi dengan apa yang saya alami. Saya sudah tidak kuat lagi dengan apa yang saya lalui pada saat ini. Saya mau kasih tahu buat kita semuanya, ketika masalah itu saudara, kita kembali pada poin yang pertama. Masalah itu kita kembali pada poin yang pertama saudara. Kita tahu bahwa masalah itu sedang melatih saya dan saudara. Ketika masalah itu saudara sedang melatih saya dan saudara untuk menjadi manusia rohani yang kuat, saudara akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan apapun yang kita alami saudara. Kita akan bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan. Mau seperti apapun masalahnya, seperti apapun beban saya dan saudara. Oleh karena itu selagi saya dan saudara mengerti manusia rohani yang kita bangun itu sangatlah penting, mari sama-sama kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dengan kita tidak menyimpang ke kanan, kita tidak menyimpang ke kiri saudara, tetap ada pada jalurnya Tuhan saudara. Ada tetap pada jalannya Tuhan. Yang namanya jalannya Tuhan itu saudara lurus, tidak ada bengkok. Kita kadang-kadang sekali-sekali tidak ada yang lihat dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik, di dalam Tuhan tidak ada konsekuensi seperti demikian saudara. Tidak ada sekali-sekali, tidak ada yang lihat, tidak ada. Di dalam Tuhan benar-benar salah-salah. Oleh karena itu ketetapan firman Tuhan, agar hatimu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Harus lurus. Kita tidak boleh bengkok-bengkok saudara, tidak boleh. Tetap dalam jalan Tuhan, kita akan dibawa keluar dari apa yang kita alami pada saat-saat ini saudara. Dan kita tidak tahu sampai kapan kita bisa seperti ini saudara ya. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa ibadah online, kita tidak tahu. Tetapi kita terus upayakan saudara, setiap kali hari Minggu kita bisa sama-sama beribadah, sekalipun live streaming saudara ada di rumah dan lain sebagainya. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya dan seterusnya. Lewat lembah kelam, pialaku penuh melimpah, dan lain sebagainya. Ketika saudara mengalami tekanan yang berat, berdiam diri, ambil kebenaran, ambil Alkitab, baca saja Mazmur 23 berulang-ulang. Perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika saudara memperkatakan saudara, Mazmur 23 itu terjadi dalam hidup saudara, saudara imani, maka saudara akan melihat manusia roh saudara akan bangkit. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya pribadi ketika pandemi ini mulai saudara, saya mengalami satu masalah yang sangat-sangat berat. Secara pribadi, ya saya percaya istri saya juga berat saudara buat kami. Tetapi kami belajar berdiam. Kami belajar berdiam di sini bukan berarti bahwa orang-orang dalam rumah tidak tahu. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah mereka tahu semuanya saudara. Saya belajar berdiam. Tapi ada titik di mana ketika saya juga sebagai seorang manusia, ketika hal itu terjadi saudara, saya mau memberontak. Tapi saya belajar untuk tenang. Saya bilang, hai jiwaku, jadilah tenang. Saya menguasai hati saya sampai saya tidak bisa menangis di depan banyak orang, di depan orang-orang di rumah. Ketika kami pertemuan di rumah, saya tidak menangis. Padahal beberapa hari saudara ketika hal itu saya alami, saya tertekan luar biasa. Tertekan dalam arti bahwa saya mau bagaimana menyelesaikan itu terjadi sekitar sebulan 2 bulan yang lalu. Tapi saya belajar, hai jiwaku, jadilah tenang. Ketika saya memperkatakan itu saudara, hai jiwaku, jadilah tenang, saya bisa melewatinya, saya bisa melaluinya, semuanya boleh selesai sedikit demi sedikit. Tapi saya percaya, roh itu penurut. Ketika kita belajar memerintahkan roh kita untuk connect dengan Tuhan, maka roh itu akan tunduk saudara kepada Tuhan. Tetapi kalau kita biarkan daging yang memerintah, maka roh yang dikatakan penurut itu akan menjadi senjata buat orang-orang yang suka jatuh saudara. Mereka akan bilang, oh iya kan daging ini lemah, roh penurut dan sebagainya. Saya mau katakan buat kita semuanya,
roh yang ada di dalam diri kita lebih kuat daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi jangan bilang bahwa kita lemah, kita kuat. Kita kuat. Maka daripada itu kembali lagi kita diingat, manusia roh itu dibangun. Manusia roh itu terus saudara dilatih. Jangan bilang kita diizinkan hal ini, hal itu terjadi supaya dan saudara menjadi orang yang lari. Kita menjadi orang yang lemah. Kita jadi orang yang goyah, tidak. Justru pada saat itulah kesempatan bagaimana saya dan saudara untuk bisa terus meneguhkan saudara. Kita punya pendirian iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika saya dan saudara bisa melewati satu tingkat demi tingkat dan tingkat-tingkat selanjutnya. Saya percaya Mazmur 23 saudara, pialaku penuh melimpah itu jadi bagian bagi saya dan saudara. Bukan satu kali menang. Bukan satu kali menang. Bukan dua kali menang. Tetapi kalau dikatakan pialaku penuh melimpah, ini menangnya berulang-ulang. Hari ini menang, besok menang, lusa menang. Di rumah menang, di keluarga menang, di pekerjaan menang, di komunitas menang, di mana saja kita menang, itu baru namanya pialaku penuh melimpah. Tapi kalau cuma satu kali menang saudara, dan selanjutnya kita kalah, saya percaya saudara, kita cuma punya satu piala, amin. Tapi pemazmur saudara menetapkan pialaku penuh melimpah. Kalau pialaku penuh melimpah, ini bukan satu kali menang. Ini bukan dua kali menang, tapi selalu dan sering menang. Amin. Terus menang, saudara. Tidak dikalahkan dengan keadaan. Tidak dikalahkan dengan situasi. Ketika kita berada di lembah kegelapan, ada gada dan tongkat yang menghibur aku. Saudara perhatikan Mazmur 23. Aku berada di lembah kekelaman. Dia tidak bilang Tuhan kasih keluar saya dan saudara dari lembah kekelaman. Kita berada di lembah kekelaman saudara. Di situ dikatakan ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur. Secara daging kadang-kadang kita mau cepat selesai. Berapa banyak kita suka nonton sinetron, kadang-kadang pembalasan dendam kita mau cepat terselesaikan, betul? Kita mau saudara penjahatnya cepat mati, ditangkap dan sebagainya. Tapi saya mau katakan saudara, Allah kita tidak sedang main sinetron, amin. Allah kita tidak sedang merancangkan saudara satu cerita yang harus dimain-mainkan saudara. Tetapi Allah kita sedang merancangkan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Jadi jangan bilang, oh jangan-jangan, jangan curiga dengan Tuhan, amin. Dia gak pernah curiga dengan kita. Ini jangan-jangan Tuhan gak tolong. Ini jangan-jangan Tuhan gak sayang. Ini jangan-jangan Tuhan, ini jangan-jangan Tuhan. Stop curiga dengan Tuhan. Karena dia tidak pernah curiga dengan saya dan saudara. Sekalipun kita sudah sering kali menyakiti dia. Kita sudah sering kali, Tuhan ampuni saya kali ini. Saya percaya Tuhan Yesus Engkau Maha Pengampun. Saya tidak akan ulang lagi. Baru minggu depan udah ulang lagi. Tapi dia tetap apa? Dia tetap percaya kepada saya dan saudara. Dia gak curiga. Jangan-jangan kamu bohong lagi. Jangan-jangan kamu ulang lagi. Dia tidak curiga. Tetapi dia tetap mengasihi saya dan saudara. Dia tetap percaya bahwa saya dan saudara tetap punya pengharapan di dalam dia. Jangan banyak curiga dengan Tuhan saudara. Jalani, melangkah dengan percaya. Mau dalam lembah kekelaman, mau seperti apapun, ada Tuhan gembala kita yang akan menuntun kita pada jalan kebenaran, bukan jalan bengkok, bukan jalan tikungan saudara. Yang terakhir saudara, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima, minta tolong baca sekali lagi. Dua Korintus pasal 5 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita.
Kalau yang kedua, kita diingatkan tentang kesementaraan. Yang ketiga, saudara, kita dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Jadi semuanya itu, saudara, berasal dari Allah. Semuanya itu berasal daripada Tuhan. Setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Semua pasti akan digenapi. Dan Tuhan berjanji bahwa ketika saya dan saudara selesai di dalam dunia ini, ada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Tinggal bagaimana, saudara, orang-orang pada saat ini. Ya, saya katakan boleh kita takut. Takut ini waspada ya. Dengan coronavirus dan sebagainya boleh. Saya juga rajin cuci tangan dan sebagainya, saudara. Saya pakai masker dan sebagainya. Penting. Itu harus. Kita tidak tahu setiap orang yang mungkin ODP terpapar dan sebagainya, kita tidak tahu, saudara ya. Tetapi saya mau katakan buat kita, jangan biarkan ketakutan yang menguasai saya dan saudara. Waspada boleh. Curiga dengan orang dan sebagainya, jangan juga keterlewatan. Orang baru batuk sedikit, kita sudah mulai lihat sinis. Nggak boleh ya. Atau mungkin kita dengar orang bersin, kita langsung ambil mungkin poin-poin apa nih, disinfektan, saudara, kita mulai semprot sekeliling kita, saudara. Nggak boleh, saudara ya. Kadang-kadang, saudara, kita terlalu berlebihan, saudara. Yang penting kita pakai masker. Yang penting kita pakai masker aman. Nggak hindari kontak langsung, saudara, dengan orang di sekitar kita dan sebagainya. Daripada orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sudah tahu bahwa mereka tidak mungkin, saudara, tidak jaga kesehatan, tidak apa-apa, saudara. Tetapi orang yang kita baru kenal, kita tidak tahu dari mana, usahakan untuk kita tetap, saudara, social distancing untuk satu dengan yang lainnya. Bagian yang ketiga ini, saudara. Saudara ingat bahwa ketika saudara selalu diingatkan dalam ibadah, hendaklah kita tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara pasti ingat firman itu ya. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk waktu sekarang ini maupun masa yang akan datang, saudara. Sekarang ini ada banyak orang bertanya, saudara, tentang firman Tuhan ini. Saya mau katakan buat kita semuanya, saudara. Sekali lagi, kadang-kadang, saudara, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita akan banyak diserang oleh kebenaran kita, saudara. Amin. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saya kembali terus ingatkan kita, mari kuasai firman bukan sebagai pengetahuan. Mari kuasai firman, saudara, untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ketika ada orang, saudara, mulai bertanya sama kita, saudara, ketika saudara emosi tidak bisa jawab dan sebagainya, berarti engkau punya manusia roh, manusia masih lemah, saudara. Tapi ketika ada orang bertanya, saudara, dan saudara tidak mau berdebat, ketika saudara sudah menjelaskan dan dia tidak mau lagi, saudara, untuk terus dengar, percaya, dia terus bertanya, mau cari kesalahan kita, saudara, tetap tenang, kasih dia senyuman. Dia bertanya, kasih dia senyuman. Dia bicara, kasih dia senyuman. Dia marah, kasih lagi dia senyuman. Dia bicara terus, kasih dia senyum. Saya percaya dia bosan sendiri, saudara. Amin. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, saudara. Firman Tuhan untuk dilakukan. Amin. Kalau kita jadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan, saudara, itu firman tidak jadi rema yang benar. Firman ini tidak akan berarti, tidak akan berfungsi kalau cuma dia seperti Alkitab begini, saudara. Contoh nih, saya kasih gini. Tidak akan berfungsi kalau cuma Alkitab. Dia akan hidup kalau kita hidup. Ini cuma tinta kertas yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ada amin? Saudara mengerti ya? Jangan dangkal, saudara ya. Tapi dia akan hidup dan berkuasa kalau firman ini kita hidupi di dalam diri kita. Firman ini kita lakukan. Ini contoh. Berapa banyak pendeta, saudara, kalau mau usir setan, mereka bawa Alkitab. Pergi thinking setan pakai Alkitab. Kita tahu, saudara, setan juga dukun di mana-mana juga pakai ayat Alkitab. Amin. Berapa banyak kita, kalau ada anak sakit, kita suka taruh Alkitab di atas kepala. Firman tidak akan berkuasa kalau kita tidak baca dan tidak tinggal di dalam diri kita. Firman
tidak akan hidup, saudara. Dia hanya sebagai Alkitab biasa. Alkitab itu cuma nama, saudara ya. Dia cuma sebagai Alkitab biasa yang ada di dalamnya kertas putih dan tinta. Dia tidak akan berkuasa kalau kita tidak hidupi, saudara. Makanya itu, saudara, kita harus tahu roh kita itu dibangun oleh kebenaran. Kebenaran itu yang membangun roh kita. Waktu kita dengar firman Tuhan, maka roh kita akan connect dengan Tuhan. Waktu kita dengar kebenaran, roh saya dan saudara itu akan memiliki signal langsung, saudara, tak tersambung dengan Tuhan. Itu yang dinamakan, saudara, manusia roh yang hidup. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan dan kita nggak merasa apa-apa, perlu dipertanyakan rohani kita, saudara. Jangan-jangan manusia rohani kita sudah mengalami kematian. Jangan-jangan manusia rohani kita, saudara, mengalami, saudara, yang namanya stagnasi, berhenti sampai di sini. Padahal kita punya roh terus bergerak. Bergerak itu makanya ada alam roh, peperangan roh dan sebagainya. Masa-masa kita menantikan, saudara, pencurahan Roh Kudus. Sekarang ini kita ada dalam masa-masa berpuasa 21 hari. Saya percaya setiap kita punya kerinduan dan punya doa masing-masing di hadapan Tuhan. Tetap lakukan itu dengan setia di hadapan Tuhan. Ayat terakhir buat kita semuanya, saudara. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-29 sampai 31. Firman Tuhan, saudara, saya baca ayat demi ayat buat kita. Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Perhatikan kata kuncinya, menanti-nantikan. Mau hari Minggu mereka terus rindu, mau kejar berdoa mereka rindu, mau menyembah mereka rindu. Ini ciri-ciri orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Sebab mereka tahu ketika mereka menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru yang mereka peroleh. Itulah kenapa ada banyak orang tetap kuat pada saat ini. Jadi kata lainnya, kalau kita tetap kuat, berarti kita dalam kumpulan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita kuat sampai pada hari ini, itu artinya rohmu tetap menanti-nantikan Tuhan. Itu artinya saya dan saudara tetap berhasrat menanti-nantikan Tuhan, saudara. Menantikan dia lewat apa? Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa, lewat apapun yang kita alami, tetap menanti-nantikan Tuhan. Saudara, perkatakan saudara, pada bagian selanjutnya, di sini bergerak, berjalan, tiada lelah, berlari, tiada lesu. Mau pergi pada goal yang Tuhan sudah tentukan, saudara. Ini bergerak maju, bukan ke belakang, saudara. Maju, saudara, ke depan. Tidak ada orang yang jalan ke belakang. Pada bagian kebenaran firman Tuhan, saudara, yang lain dikatakan, saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang berkenan kepadanya. Kata langkah-langkah, maju. Kalau kita maju, kita melangkah, artinya
Saatnya saya dan saudara tidak tinggal di tempat. Roh kita ini saudara bergerak. Dan kalau roh kita bergerak, sudah pasti saudara, yang dari dalam itu dia keluar. Ada impartasi yang kelihatan, yang bersifat permanen. Tapi kalau dari luar dia ke dalam, itu tidak permanen. Tapi kalau dari dalam dia keluar, itu permanen. Sama seperti apa? Kalau kita rawat tubuh ini dengan baik, saudara, saya percaya saudara tidak akan langsung. Ini contoh, saudara rawat hari ini tidak mungkin langsung baik ya. Begitupun saudara mau otot apa dan sebagainya, mau wajah dan sebagainya, yang biasa pergi di salon, saudara tahu sendiri, perlu proses, perlu krim, perlu uang. Begitupun dengan istri. Kalau bapak mau lihat istrinya cantik, mau lihat istrinya awet muda, sudah pasti biayanya besar juga. Tidak ada istri awet muda karena tumpang tangan. Amin. Perlu biaya. Jadi sekali lagi, kalau setiap kita cuma melihat apa yang ada di luar, itu berarti pandangan kita masih harus lebih lagi, saudara. Yang di dalam yang harus kita tingkatkan. Manusia rohani itu harus kuat, supaya kita tetap kokoh. Ini firman Tuhan yang saya bagi buat kita pada hari ini. Ini firman Tuhan, saya percaya menjadi satu bagian yang tidak terlupakan, saudara, dimanapun kita berada, bahwa manusia jasmani itu akan binasa, tapi manusia rohani itu kekal adanya. Bagaimana cara saudara membangun manusia rohani yang perkasa? Bersyukur dengan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Jangan pernah menyesal, jangan pernah mengeluh, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Yakin dan percaya. Kalau dia percaya saya dan saudara, dia izinkan dengan segala situasi. Dia tahu dan dia pun bertanggung jawab. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami ada dalam peneguhan-Mu, setiap kami ada dalam kasih setia-Mu. Engkau memberkati, Engkau meneguhkan Tuhan setiap jemaatku di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan diteguhkan bahwa kami harus terus Tuhan memiliki Tuhan hubungan yang baik dengan Engkau. Manusia rohani kami harus tetap kami bangun dalam segala situasi. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Benih ini Tuhan Yesus, biarlah ditaburkan pada setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Begitu yang haleluya, yang merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada baikan tangannya. Saya yakin dan percaya kita terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan segera menutup ibadah kita. Mari isi ibadah yang ada kita bagi berdiri. Sebab Allah kita apa yang bisa. Amin. Haleluya. How great
mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian, terima kasih buat penyembahan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang Tuhan pada kami siang hari ini. Pada setiap kami jemaat-Mu, pada setiap kami yang mendengar kebenaran-Mu ya Bapa. Firman itu Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Firman itu Tuhan bergerak di dalam tubuh kami. Rohani kami dibangun Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan Engkau yang menguasainya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan pada siang hari ini. Pengurapan Allah Tuhan menjadi bagian daripada hamba-Mu. Engkau mengembalikan sesuai janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang WL, hamba-Mu yang singers, hamba-Mu Tuhan Yesus yang pemusik Tuhan, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang mengenal kami. Engkau mengenal setiap kebutuhan Tuhan rohani kami. Bahwa rohani kami Tuhan harus dibangun. Rohani kami harus perkasa di dalam Engkau. Agar kami Tuhan melahirkan manusia-manusia yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan Engkau salut dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih buat keadaan kami. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bersyukur dengan apa yang kami alami saat ini Tuhan. Untuk kami terus Tuhan datang kepada Engkau. Untuk kami terus menyembah Engkau. Untuk kami terus memanggil Engkau Tuhan, Bapa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Roh-Mu bergerak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menampilkan anak-anak Tuhan yang kami akan Engkau Tuhan. Bersiapkan berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami minta pemulihan itu terjadi Tuhan atas bangsa kami. Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Tuhan bangsa ini Tuhan. Engkau selamatkan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati presiden kami, berkati pemerintahan kami Tuhan. Pemerintahan yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hikmat-Mu Tuhan turun dari pemimpin-pemimpin kami. Kami juga bawa kota kami Jayapura Tuhan. Engkau membawa kami berdiri buat kota ini. Engkau menetapkan kami ada di tempat ini. Kami berdoa Jayapura penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jayapura diselamatkan Tuhan bagi Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, kegerakan itu terjadi Tuhan atas kota kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Engkau berkati Tuhan pemimpin kami, gubernur, wali kota Tuhan, semuanya Tuhan yang ada Tuhan di dalam Jayapura ya Bapa. Papua Barat Tuhan diselamatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, GB Narwastu Tuhan. Bahkan semua pendengar yang menyaksikan Tuhan ibadah kami Tuhan siang hari ini. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau mendapati Tuhan saat ini roh kami tertidur Tuhan, Engkau bangunkan kami Tuhan. Engkau bangkitkan kami kembali ya Bapa. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Bangkitkan kami kalau Engkau mendapati roh kami lagi mundur di hadapan Engkau Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, hidupkan kami kembali roh kami Tuhan. Sebab kami percaya roh kami bergerak Tuhan karena Engkau ya Bapa. Sebab kami percaya roh Tuhan Engkau yang menghidupkan kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jemaat-Mu yang ada di Sentani Tuhan Engkau memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di Abe Kota Raja Tuhan Engkau memberkati. Di Hamadi Entrong Jayapura Pasir 2 Tuhan Engkau berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua ada dalam tanggung jawab-Mu ya Bapa. Semua ada dalam kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus.
pengenalan yang benar di hadapan Engkau. Rohani kami Tuhan dibangun dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau hadir bagi mereka Tuhan, sebagai penyembuh, sebagai tabib yang ajaib, sebagai dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan dalam bulan ini, dalam minggu ini, yang berulang tahun Tuhan Engkau memberkati. Umur panjang menjadi bagian daripada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di mana Tuhan bawa kami, di mana Tuhan tempatkan kami berada, jadikan kami berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Baik dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus, baik dengan apapun yang kami lakukan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat para medis Tuhan, kami berdoa para dokter perawat Tuhan. Kami percaya Bapa, ada perlindungan secara khusus Tuhan. Ada Tuhan Yesus, Tuhan yang menjaga mereka Tuhan, yang memberi hikmat Tuhan dalam menangani Tuhan wabah ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya Tuhan semuanya cepat berlalu. Kami berdoa semuanya aman Tuhan dalam kendali-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini. Sebelum kami Tuhan menutup ibadah kami mau menerima berkat yang terbaik Tuhan melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kekasih-kasih Tuhan di rumah kita masing-masing, setiap kita saudara di hari ini yang bersama-sama beribadah, setiap kita yang mengikuti live, mari sama-sama kita pandang Dia Allah sebagai sang sumber berkat. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang menjadikan naik dan bukan turun, menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Keluar masuk saya dan saudara dalam penyertaan Tuhan, memberkati pelayanan, memberkati keluarga, memberkati pekerjaan, memberkati usaha. Setiap apapun yang berhubungan dengan kehidupan kita semuanya diberkati Tuhan. Yang kita kerjakan dengan tangan kita dibuat berhasil, menjadikan kita orang-orang yang cakap dalam segala. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan yang indah, yang manis dari Roh Kudus menjadi bagian bagi saya dan saudara mulai pada hari ini sampai pada Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sampai berjumpa pada hari-hari selanjutnya, pada minggu-minggu selanjutnya. Salam sehati dan kita angkat tangan kita sama-sama katakan Shalom.